Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan. Ada rangkaian acara Natal untuk kita perhatikan. Pada tanggal 24 Desember ada ibadah malam kudus dan perjamuan Tuhan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 4:30 sore sampai dengan pukul 6 petang. Dan sesi kedua tanggal 24 Desember pukul 7 malam sampai dengan pukul 8:30 malam. Dan pada tanggal 25 Desember ada ibadah Natal Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung, Cabang Kosari dan pelantikan Gembala Sedang. Demikian untuk acara Natal. Dan untuk minggu ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk tanggal 5 Desember Saudari Ratna Nita Chandrawati. Ada? Silakan berdiri Mbak Ratna. Selamat bertambah usia. Terima kasih. Dan tanggal 7 Desember Ibu Natalia Kristina Mulyas. Ada Ibu Natalia? Tidak ada. Tanggal 9 Desember Saudara Arif Chandra. Tidak ada. Dan tanggal 10 Desember Ibu Kada Rusmi. Silakan berdiri Ibu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kado ulang tahun. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memeliharakanmu. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan masuk ke dalam pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang terus memimpin kita, menolong kita, menjaga kita. Apapun yang kita lalui hari demi hari, Tuhan terus menolong kita karena Dialah kekuatan kita. Yesus kekuatan. Jemaat silakan berdiri. Kita akan naikkan pujian. Hanya Engkau Yesus yang hidup. Dan
penyembahan kami Bapa. Saat ini Bapa kami jemaat gereja baptis kami datang kehadiran untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Tentulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap, kami menyerahkan teguh jiwa kami Bapa. Dan dalam pujian penyembah kami menjadi ukupan yang kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita sedang masih di bulan Desember, bulan yang penuh bahagia, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh harapan. Dan kita akan bersama-sama dengan malaikat di surga. Kita surga bergema. Thank you.
jemaat Tuhan. Oleh karenanya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan sehingga menjadi keluasan pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi melalui Gereja Baptis Karanganyar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Kau memberkati dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Inilah persembahan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat yang masih ragu di
bersama untuk mengikuti Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah kesaksian dari saudara-saudara Indonesia kita sekali berlimpah. Kita akan terus memuji namanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan. Juru selamat. Selamat silakan berdiri. Kita akan Yeah.
Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita yang kedua. Meskipun melalui online, tapi kita percaya Tuhan terus memberkati dan menolong kita pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, supaya hati, jiwa dan roh kami dibangunkan kembali, untuk sungguh-sungguh kami memahami akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di perayaan Natal tanggal 25 Desember, yang adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi pada tahun 2001, pada tanggal 25 Desember yang penuh dengan kabut, sebuah kapal yang besar menabrak sebuah kapal yang lebih kecil. Kapal kecil ini mengalami kerusakan berat dan terpaksa diseret kembali ke Inggris. Pemilik kapal kecil ini lalu mengadukan perkara tabrakan tersebut ke pengadilan. Para saksi mata melihat bahwa kapal besar itu memang menabrak kapal kecil. Tetapi kapten kapal besar mengatakan bahwa beberapa saat sebelum terjadi tabrakan, kapalnya telah mengirimkan sinyal kepada kapal kecil. Kemudian hakim bertanya, siapa yang bertugas mengirim sinyal? Seorang kelasi yang masih muda maju dan berkata, saya Pak Hakim. Kemudian hakim bertanya kepada kelasi muda itu, coba beritahu saya, apa isi sinyal yang Anda kirimkan? Dan kelasi muda itu menjawab dengan muka yang merah. Dia berkata, Merry Christmas and Happy New Year. Aneh. Mungkin kita juga tersenyum mendengar kisah ini dan berpikir betapa cerobohnya kelasi muda itu. Suatu tindakan yang sulit kita terima dengan akal yang sehat. Namun kalau kita mau juga secara jujur dan menengok kembali kepada kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, seringkali hal seperti itu juga yang kita lakukan saat kita merayakan Natal. Maksud kita merayakan dan mengucapkan selamat Natal, tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak kita inginkan, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ada kekecewaan yang terjadi dengan kehidupan kita. Dengan demikian, Natal sudah kehilangan makna yang sesungguhnya, yang seharusnya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, tetapi justru sebaliknya menjadi hal yang sangat menyakitkan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa bisa terjadi seperti itu? Menengok kepada kisah firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam kitab Injil Matius, Natal yang pertama pun tidak mendatangkan berkat, bahkan merugikan bagi banyak orang. Mulanya Herodes mau memanfaatkan orang Majus, tetapi ketaatan orang Majus pada suara Tuhan menggagalkan rencana jahat Herodes.
Tetapi justru kemudian ia membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Karena dia tidak tahu kapan peristiwa bayi Yesus itu lahir. Apa yang diberikan Herodes kepada Tuhan Yesus pada Natal pertama? Hadiah yang diberikannya adalah kematian bayi-bayi yang tidak berdosa. Dan apa yang dilakukan oleh Herodes ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Firaun dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 15-22. Di mana dia memerintahkan kepada semua bayi-bayi untuk dibunuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Herodes mengulang kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Firaun yang mengakibatkan banyak orang kehilangan anak-anak mereka. Baik Herodes maupun Firaun adalah orang-orang yang melawan dan berusaha menggagalkan rencana Allah. Tetapi merekalah yang akhirnya gagal. Karena rencana Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal. Terkadang dalam kehidupan kita pun memberikan hadiah di hari Natal kepada Tuhan Yesus, sama seperti Herodes, yaitu kematian iman kita, kematian rohani kita, dan bahkan menimbulkan bencana bagi orang lain, menimbulkan kesedihan, dan bukan menimbulkan berkat bagi orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi bisa menyuarakan kebenaran, sehingga muncul ungkapan, banyak orang percaya dibuat bisu oleh keadaan, dibuat bisu oleh kondisinya, oleh keinginannya. Tetapi lebih banyak lagi orang-orang percaya yang terbunuh oleh karena popularitasnya, oleh karena egonya, daripada terbunuh oleh karena penganiayaan dalam memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Natal tahun ini apa yang akan kita persembahkan? Kematian orang lain? Atau kematian iman kita? Atau justru kegagalan orang lain? Atau juga kegagalan kita? Mendatangkan berkat bagi kehidupan kita dan orang lain? Atau justru mendatangkan kematian bagi iman kita dan kematian iman bagi orang lain karena kesalahan kita? Mari malam hari ini kita rindu untuk berkomitmen bersama. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, membawa persembahan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, membawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita berharap Natal tahun ini menjadi satu semangat di dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang mengganjal di dalam hati kita, mari kita bereskan sehingga kita boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadikan Natal adalah sarana untuk kita membangun iman kita dan memberkati banyak orang, bukan membinasakan iman ataupun membinasakan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami rindu untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, bukan kematian rohani kami ataupun bencana bagi orang lain, tetapi sungguh kami rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan, jika dalam perkataan, dalam sikap, dengan tingkah laku kami, bahkan dalam pemikiran kami tidak memuliakan Engkau. Tuhan, berkati kami, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, perkataan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sikap kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ada kesaksian dari saudara-saudara kami yang akan dibaptis. Tuhan, berkati mereka. Minggu depan kami akan bersama-sama membawa mereka dalam upacara baptisan. Tuhan, berkati. Kami rindu supaya saudara-saudara kami yang akan dibaptis dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau, dan mereka boleh bersama-sama bersekutu melayani Tuhan di gereja, dan mereka terus diberkati Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah sembuhkan, sehingga sukacita Natal ini menjadi kekuatan baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tanggal 9 Desember yang akan kami lakukan untuk pemilihan pilkada. Tuhan berkati supaya ada ketentraman, kedamaian yang terjadi. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, yang menghormati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami percaya Allah memberkati kami, memberkati seluruh panitia Natal, dan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena hari ini kami boleh melayani. Biarlah seluruh pelayanan kami menjadi hormat kemuliaan bagi Allah. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terus